Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Pada perkuliahan hari ini kita akan melakukan pendalaman materi yang sudah kita pelajari kemarin, sehingga diharapkan apa yang sudah kita pelajari kemarin itu semakin kita pahami dan melekat di ingatan kita. Pada perkuliahan yang lalu kita sudah membahas tentang inayah al-muhaddisin binaqdil matni, perhatian para muhaddis dengan mengkritik matan sebuah hadis Nabi Muhammad SAW. Kita akan berbicara sedikit tentang hal tersebut, apa saja yang sudah dilakukan para muhaddis kita dalam mengkritisi pada matan ya hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau melihat sejarahnya, awalnya memang kritik itu lebih ditujukan kepada kritik sanad, terutama pasca meninggalnya Sayyidina Utsman, karena pada waktu itu terjadi sebuah kekisruhan politik di mana rumah Sayyidina Utsman dikepung oleh pasukan begitu yang memberontak. Kemudian ada salah satu orang yang berhasil masuk ke rumah Sayyidina Utsman dan berhasil membunuh Sayyidina Utsman. Sejak kejadian itu terjadi fitnah di kalangan umat Islam yang akhirnya tersebarlah hadis-hadis palsu. Nah, sejak saat itu ketika ada orang yang membawa berita atau membawakan hadis dari Rasulullah, maka orang-orang pada saat itu langsung mengucapkan sammu lana rijalakum, sebutkan kepada kami siapa rijal kalian, maksudnya siapa rawi-rawi hadis itu. Ditakutkan karena kalau rawinya bukan orang-orang yang thiqah, bukan orang-orang yang adil, maka matan hadis itu bisa bermasalah. Itu sejak zaman Sayyidina Utsman itu sudah bermasalah. Tetapi pada tataran selanjutnya bukan hanya kritik sanad yang mendapatkan prioritas, tetapi juga matan. Karena memang hadis itu bukan hanya terdiri dari sanad, tetapi matan hadis yang dimana itu adalah inti sebenarnya dari hadis itu. Jadi andaikan kemarin kita tamsilkan ya, kita umpamakan kalau ada rumah, maka pondasinya itu adalah sanad. Kalau sebuah rumah atap itu adalah, kita ibaratkan adalah sebuah sanad. Jadi separuh dari hadis itu kita lihat unsur sanadnya. Kalau sanadnya bagus, insya Allah matan hadisnya tidak ada bermasalah, walaupun itu tidak dijamin 100%. Karena ada yang sanadnya tidak bermasalah tetapi terdapat illah pada matannya, dan itu dipelajari nanti pada mata kuliah ilalul hadis atau ilat-ilat yang terdapat pada matan hadis, baik itu samar ataupun jelas begitu ya. Jadi kalanya ulama itu mencukupkan dengan kritik sanad saja ketika memang hanya dibutuhkan kritik sanad, atau juga mereka lebih kepada kritik matannya kalau memang itu dibutuhkan kritik matan, atau mereka menggabungkan antara kritik sanad dan matan. Jadi sesuai kebutuhan. Tidak selamanya mereka mengkritisi matan terus begitu ya, tapi juga dilihat juga sanadnya. Karena memang hadis ini terdiri sanad dan matan, di mana terdapat potensi untuk salah di situ, baik pada sanad ataupun pada matannya, maka itu yang dikritisi pada ulama muhaddisin. Sebagai contoh yang sudah saya jelaskan kemarin, yaitu kisah Sayyidina Umar dan Fatimah bin Qais ya. Di mana di sini ada seseorang yang menceritakan bahwasanya Fatimah bin Qais itu, apabila ada orang Fatimah bin Qais berkata bahwasanya Rasulullah tidak menjadikan bagi perempuan itu yaitu perlindungan pada nafkah dan rumah ketika dia ditalak. Tentunya ini talak satu ya. Kemudian
dibantah oleh orang yang mendengar itu bahwasanya Sayyidina Umar berkata tidak demikian, bahwasanya memang kalau talak satu itu nafkah dan pelindungan atau sandang dan papannya itu masih ditanggung oleh suaminya, karena diharapkan kalau masih itu talak satu nantinya ketika si suami ingin kembali kepada istrinya itu dia cukup mengatakan aku kembali kepadamu, maka itu sudah sah menjadi suami dan istri lagi. Tapi sebelum masa iddahnya habis, maka itu sudah sah untuk menjadi suami istri lagi. Jadi selama masa iddah itu sebenarnya ketika itu masih talak satu, seorang perempuan itu masih berada dalam nafkah suaminya, mantan suaminya maksudnya, baik itu pelindungan dalam rumah ataupun nafkahnya, tapi tentunya tidak dalam nafkah batin ya. Seperti itu yang dilakukan Sayyidina Umar bin Khattab ketika mendengar riwayat Fatimah bin Qais tadi itu. Kemudian pada masa sahabat Nabi Muhammad SAW itu terkenal seorang sahabat perempuan, yaitu Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, yang beliau itu dianggap sangat kritis terhadap matan hadis yang dinilai ada kemungkarannya, dinilai ada salahnya. Jadi sampai ada ulama yang menulis khusus tentang Sayyidah Aisyah ini, di mana ketika beliau mengkritisi sanad-sanad hadis yang matannya bermasalah dalam sebuah kitab yang bernama Al-Ijabah Fima Istadrakathu Aisyah ala Sahabah. Jadi banyak sekali kisah Sayyidah Aisyah dan Abu Bakar dan juga dengan sahabat-sahabat lain bagaimana Sayyidah Aisyah membenarkan apa yang dia dengar salah dari sahabat. Karena dalam para perkara khusus Sayyidah Aisyah memang lebih tahu dari sahabat-sahabat yang lain. Maka di sini terdapat hikmah daripada menikahnya Nabi Muhammad SAW pada waktu beliau setelah meninggalnya Sayyidah Khadijah ya, lebih dari 100 istri. Di antara hikmahnya adalah untuk mengetahui keadaan-keadaan khusus Rasulullah di rumah, yang itu akhirnya menjadi hukum bagi umat Islam. Jadi keadaan-keadaan Rasulullah itu yang paling mengetahui adalah istri-istri beliau, termasuk Sayyidah Aisyah dan istri-istri beliau yang lain. Dan itu sampai riwayatnya kepada kita, bagaimana beliau caranya bersesuci, bagaimana beliau caranya mandi besar, bagaimana beliau hubungannya dalam keluarga, bagaimana keseharian beliau di rumah, itu diriwayatkan oleh para istri-istri beliau ini, yang alhamdulillah pada waktu itu Sayyidah Aisyah dalam usia yang sangat belia, sehingga ketika meninggalnya Rasulullah, beliau masih diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa menyebarkan atau meriwayatkan hadis-hadis yang beliau dapat dari Rasulullah. Jadi menjadi hikmah bagi kita bahwasanya Rasulullah tidak seperti yang dikatakan para orientalis, orang-orang yang benci Islam, bahwasanya Rasulullah adalah orang yang misalkan gemar menggumbar syahwatnya. Tidak demikian, ma'adallah. Rasulullah SAW menikahi istri-istri beliau itu yang disebut ummahatul mukminin karena ada hikmahnya masing-masing, ada tujuannya, dan hikmahnya ini sangat banyak. Di antaranya ya ini, untuk mengetahui keadaan beliau secara khusus sehingga menjadi hukum bagi kita ketika beliau berada di rumah bersama istri-istri beliau. Kemudian pada masa tadwin al-hadis, ketika masa hadis Nabi Muhammad SAW sudah menjadi ilmu mustalah hadis, sudah tersendiri artinya sudah terpisah dari ilmu yang lain, ini semakin jelas, artinya ilmu ini semakin mempunyai peran yang sangat penting ya. Karena nanti ketika mendefinisikan hadis sahih, ulama, hadis sahih adalah mattasala sanaduhu binaqli adilin dhabitin min ghairi illatin wala syududin. Hadis sahih adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang adil, perawi yang dhabit. Yang adil maksudnya bagus secara etikanya dalam hal agama. Dhabit maksudnya adalah orang tersebut intelektual atau kapasitas keilmuannya ataupun catatannya bagus.
dengan tanpa adanya syad dan dengan tanpa adanya illat. Sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh perawi yang adil, diriwayatkan oleh perawi yang dhabit. Kemudian yang nomor 4, tidak ada syad dan tidak ada illat. Nah, pada tidak ada syad dan tidak ada illat ini, ulama hadis mengatakan bahwasanya syad dan illat ini bisa terjadi baik pada sanad ataupun pada matan. Artinya matan hadis juga mempunyai perhatian oleh para ulama hadis setelah fan atau keilmuan ilmu hadis ini tersendiri dan juga sudah terpisah dari keilmuan yang lain. Ketika mendefinisikan sebuah hadis sahih, maka kritik matan itu juga mendapatkan porsi, yaitu terbukti dengan syarat hadis sahih, tidak adanya syad, tidak adanya kejanggalan dalam hadis itu, ataupun tidak adanya illah, tidak ada suatu penyakit yang zahir ataupun dia yang samar yang bisa mengurangi atau menjelekkan terhadap hadis tersebut baik pada sanad ataupun pada matannya. Jadi matan juga mempunyai perhatian dari ulama muhaddisin kita ya. Misalkan ada sebuah kisah Abdullah bin Umar ketika mendengar Ubaid bin Umar ya, beliau membawakan hadis dari Rasulullah SAW, bilangnya begini, mathalul munafik kamathalis syah dia bilang al-wabidah al-ghamidah bainal ghanamain. Dia bilang begitu, mathalul munafik kamathali asyati ar-rabidah baina al-ghanamain. Perumpamaan seorang munafik adalah seumpama kambing yang duduk atau berlutut di antara dua kambing. Kemudian Abdullah bin Umar bilang, celaka kamu. Bukan seperti itu yang disabdakan Rasulullah SAW, tetapi yang benar adalah sesungguhnya Rasulullah bersabda, mathalul munafik kamathalis syati al-'airah bainal ghanamain. Perumpamaan seorang munafik itu seumpama kambing yang telanjang yang tidak berpakaian di antara dua kambing lainnya. Jadi itu adalah contoh bagaimana ulama ataupun orang-orang yang mengetahui hadis-hadis Rasulullah sangat tasyaddud ya, sangat berhati-hati dengan ar-riwayah bil lafzi. Maksudnya ketika meriwayatkan sebuah hadis Nabi Muhammad SAW itu harus persis sebagaimana yang diucapkan oleh Rasulullah. Jangan sampai kita mengubah redaksinya. Tadi disebutkan al-'airah diganti oleh orang tersebut, kemudian dibenarkan oleh Abdullah bin Umar ketika bilang pertamanya dia bilang ar-rabidah. Awalnya adalah dia bilang ar-rabidah, kemudian dibenarkan bahwasanya yang benar Rasulullah bilang al-'airah, yang telanjang gitu. Jadi ini juga menjadi perhatian bagi kita sehingga kita berhati-hati ya ketika meriwayatkan hadis, baik itu dalam pengajaran ataupun ketika misalkan di panggung-panggung ataupun di ceramah-ceramah agama. Makanya dari kehati-hatian ulama kita ketika di akhir hadis dikatakan au kama qala Rasulullah SAW. Itu untuk kehati-hatian, ditakutkan apa yang kita sampaikan itu tidak sama persis redaksinya, lafadznya sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Demikian sedikit sejarah bagaimana ulama hadis itu memberikan perhatian terhadap hadis Nabi Muhammad SAW, baik bagaimana sejarah awal mulanya sampai masa tadwin al-hadis. Ulama-ulama mustalah hadis kita sudah sangat memperhatikan ya, ilmu tentang kritik matan ini. Terbukti dengan adanya dua ilmu ya, ada namanya ilmu ilalul hadis, dan ini illah ini bisa terjadi pada matan ataupun pada hadis. Dan ini termasuk ilmu yang sangat sulit dalam ulumul hadis, hanya orang-orang yang sangat pakar yang mengetahui tentang ilmu ilalul hadis ini. Dan insyaallah kalian nanti akan dapat pelajaran mata kuliah tentang ilmu ilalul hadis ini.
Baik, saya kira demikian. Terima kasih teman-teman yang sudah mendengarkan sampai terakhir. Ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.